أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mubarak ini. Allah kembali berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Allah beri kesempatan kepada kita semuanya untuk mempelajari hadis yang dikumpulkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, tepatnya dalam Kitabul Jami', hadis-hadis yang berbicara tentang adab-adab dalam agama Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal soleh, ilmu yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masuk kepada hadis yang kedua dari hadis yang disampaikan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah dalam urusan dunia kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih patut, dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dalam masalah dunia, dalam urusan dunia, untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita dan tidak melihat orang-orang yang berada di atas kita. Dan ini adalah salah satu cara untuk menjadi manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, amat sangat sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-13, Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur. Dan hadis ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu resep yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, yaitu dengan melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia dan tidak melihat orang-orang yang berada di atas kita. Pada jam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita sampaikan tadi adalah makna secara ringkas atau makna mujmal dari hadis yang ada di hadapan kita. Kita baca penjelasan beliau Asy-Syaikh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Kata beliau, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Al-ula, faedah yang pertama, at-tuma'ninatul qalbiyatu la tahsulu illa bi husnin nadari wal qana'ati bima qassamallahu lil 'abdi. Tuma'ninah hati tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan bagusnya cara memandang dan qanaahnya jiwa dengan apa yang telah dibagi-bagikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Fa idza qana'a nafsuhu wa alhama syu'uruhu ni'amallahi ta'ala alaih hasadat lahu rahatan nafsiyatan wa tuma'ninatan qalbiyatan. Apabila jiwa seorang hamba telah memiliki sifat qanaah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia akan menggapai, dia akan memperoleh tenangnya jiwa, ya, tuma'ninah hati, wa radiya bima qassamallahu lah, dan dia pun akan ridha dengan apa yang telah dibagi-bagikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fala tatmahu nafsuhu fi umurid dunya ila man hum a'la minhu, dan jiwanya tidak akan berhasrat dengan perkara-perkara dunia, ya, dari orang-orang yang memiliki lebih dibanding ia. Jadi kata beliau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, sifat qanaah itu tidak akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali hamba tersebut mampu, ya, menjaga pandangannya, ya, mampu memanage, mengatur pandangannya, ya, yaitu tidak melihat kepada orang-orang yang lebih dibandingkan ia dalam masalah dunia. Karena selama dia melihat orang-orang yang berada di atasnya dalam masalah dunia, dia akan merasa bahwa apa yang ia miliki itu sedikit, apa yang ia miliki itu sedikit, sehingga dia pun tidak bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Asy-Syaikh Al-Bassam, ya, rahimahullah taala melanjutkan, wa illa fa innahu mahma hassara wa mahma zadat umuruhu ad-dunyawiyah
fa innahu sayajidu man huwa ahaddu minhu. Karena jika seorang hamba itu tidak pandai dalam melihat, dalam memandang, ya, seorang hamba itu tidak memiliki sifat qanaah, ya, maka berapapun masalah dunia, perkara dunia, harta dunia yang ia peroleh, ya, maka dia pun akan mendapati orang yang lebih dibandingkan dia. Ada orang-orang yang memiliki dunia melebihi apa yang ia miliki. Fala yazalu fi syaqa'i qalbin wa ta'bi dhamirin, ya, maka dia pun akan senantiasa tersiksa, hatinya akan senantiasa tersiksa, ya, seluruh anggota badannya akan senantiasa capek. Wa inhaki badanin walahwin, ya, dan dia pun akan lalai anil isti'dadi li hayatihi al-baqiyah wa sa'adatihi ad-daimah, lalai dari mempersiapkan kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat dan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu melihat orang yang berada di atasnya, dia akan mendapati orang yang lebih dibandingkan dia. Maka hatinya pun akan sibuk. Hatinya pun akan sibuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, badannya akan capek, akan tersiksa karena ingin mengikuti hawa nafsunya. Lalu dia pun lalai, ya, untuk apa ia diciptakan. Dia lalai bahwa dia akan pulang di kampung halaman asli, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai setelah kehidupan di dunia ini, dia akan menjalani perjalanan yang amat sangat jauh, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua, perjalanan itu membutuhkan bekal. Dan orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan perkara dunia, dia akan lalai dari mempersiapkan semua ini. Nas'alullah as-salamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya seorang Bani Adam memiliki 2 lembah yang penuh dengan harta, labtagha thalithan, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi, ya, keinginan Bani Adam tersebut, ya, yang bisa menutup keinginan tersebut kecuali turab, kecuali tanah, yaitu kematian. Ini salah satu sifat yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Adam, yaitu mereka tidak akan merasa puas dengan apa yang ia miliki. Lantas bagaimana solusinya? Untuk mengerem, ya, sifat dasar manusia tersebut? Solusinya adalah hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini. Oleh karenanya beliau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu taala mengatakan dalam faedah yang keduanya, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu ila tariqil qanaah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya, ya, kepada jalan qanaah, agar umatnya itu memiliki sifat qanaah. Wa dallahum ala manhajir ridha, dan Rasulullah SAW menunjukkan mereka, yaitu umatnya Nabi SAW, bagaimana jalan untuk mendapatkan, ya, sifat ridha. Fa amarahum ayyanduru fi amri dunyahum ila man huwa asfala minhum, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk melihat dalam perkara dunia mereka kepada orang yang berada di bawah mereka. Wa aqallu minhum haddan, dan melihat kepada orang yang bagian dunia lebih sedikit.
fa innal abda mahmaftaqara fasayajidu man huwa afqaru minhu. Man huwa afqaru minhu. Karena betapapun seorang hamba itu memiliki sifat fakir, miskin, maka dia pun akan memperoleh, akan mendapati orang yang lebih fakir dibandingkan dirinya. Wa mahma marida fasayara man huwa ashadda minhu maradan. Dan betapapun dia sakit, menderita sakit, dia akan melihat ternyata di sana ada orang yang lebih menderita, orang yang lebih sakit, orang yang memiliki penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang menimpa dirinya. Ya. Wa in kana dza'aha fasayajidu man huwa a'dhamu minhu 'aha. Dan apabila dia memiliki cacat fisiknya dan cacat yang lainnya, fasayajidu man huwa a'dham minhu 'aha, maka dia pun akan mendapati ada orang-orang yang ternyata lebih cacat dibandingkan dirinya. Wa asadda bala'an, dan ujiannya lebih dahsyat. Fa idza am'ana an-nadhar fasayajidu anna Allah ta'ala faddalahu 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka apabila seorang hamba ini bisa mengatur, bisa memanage pandangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melihat kepada orang-orang yang berada di bawah mereka dalam masalah dunia, tidak melihat orang-orang yang berada di atas mereka dalam masalah dunia, ya, maka dia akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan ia, ya, melebihi kebanyakan manusia. Melebihi kebanyakan manusia. Jadi hadis ini luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengamalkan hadis ini, kita akan bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, ya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan lebih pandai bersyukur. Karena kita melihat meskipun nikmat yang kita peroleh itu sedikit, kalau kita melihat orang yang berada di bawah kita, nikmat kita amat sangat banyak, amat sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun akan menjadi hamba-hamba yang bersabar atas ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita sakit, ya, kemudian kita melihat orang yang berada di bawah kita, ternyata di sana ada orang-orang yang lebih parah sakitnya dibandingkan kita, maka kita pun bersabar. Alhamdulillah ala kulli hal, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu masih sedikit dibandingkan, ya, ujian yang Allah berikan kepada, ya, saudaraku ini. Kita akan pandai bersyukur dan kita pun akan pandai bersabar, ya, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, ya, dari ujian atau atas ujian yang diberikan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufiq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ada di hadapan kita yaitu melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita, tidak melihat orang-orang yang berada di atas kita, itu kita praktekkan dalam masalah dunia. Kita praktekkan dalam masalah dunia. Adapun masalah akhirat, kita tidak mempraktekkan hadis yang mulia ini, ya, yaitu melihat kepada orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasnya. Oleh karenanya, faedah yang terakhir yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah taala, kata beliau, amman nadaru fit ta'at wal qurbat fayambagi ayyandura ila man hum a'la minhu. Adapun memandang dalam masalah ketaatan, dalam masalah, ya, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang hamba melihat kepada orang yang berada di atasnya. Wa ayya'tabira nafsahu minal muqassirin, dan hendaknya dia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang sedikit dalam beramal soleh, sedikit dalam ketaatan. Wa ayyaghbitahum ala sabqihim wa yajidu fil lihaqi bihim,
dan hendaknya dia iri, merasa ghibtah, merasa iri kepada orang-orang yang lebih dibandingkan dia dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat. Jadi kalau dalam masalah dunia kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita, tapi dalam masalah akhirat, dalam masalah ketaatan kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Kita menganggap bahwa amalan yang kita kerjakan dibandingkan saudara-saudara kita yang lainnya itu lebih sedikit. Sehingga kita pun ya ada usaha, ada motivasi untuk mengejar ketertinggalan dalam masalah ketaatan, dalam masalah ya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam masalah akhirat hendaknya kita berlomba-lomba. Ya, hendaknya kita berlomba-lomba, hendaknya kita tamak untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak dalil ya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dimotivasi untuk berlomba-lomba, untuk bersegera di dalam ketaatan. Di antara dalil-dalil yang ada adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-133. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Dalam masalah apa? Masalah akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika, mereka adalah, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman yusari'una fil khairat. Ya, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun. Ya, mereka di dalam kebaikan tersebut berlomba-lomba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-26, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah sediakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal itu, di dalam nikmat-nikmat yang Allah sediakan di surganya, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya ya mereka berlomba-lomba. Orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba di dalam hal tersebut. Adapun dalil dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap mereka memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Ya, bersemangatlah dalam hal-hal yang memberi manfaat, wasta'in billah, dan beristi'anahlah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jas, dan jangan lemah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ihris, bersemangat dalam memperoleh hal-hal yang beri kita manfaat. Dan sesuatu yang amat sangat memberi kita manfaat adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan bermanfaat baik tatkala kita di dunia maupun tatkala kita sudah kembali ke kampung halaman kita, ke akhiratnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, menolong kita
agar kita bisa bersemangat ya dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha at-taufiq. Kemudian dalil yang terakhir, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya kita bersemangat, hendaknya kita tamak dalam masalah ya akhirat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Apabila kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepadanya al-firdaus, surga firdaus, surga tertinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus adalah surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Lihat Rasulullah SAW dalam masalah akhirat, beliau memotivasi kita untuk tamak. Ya, untuk tamak. Bukan minta sekedar surga, tapi minta surga yang tertinggi. Surga tertinggi yaitu surga firdaus. Ya, nas'alullaha ayyudkhilana al-jannah. Zaman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita baca dari penjelasan beliau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, dalam penjelasan hadis yang kedua dalam Kitabul Jami' ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh, yang memberikan taufik kepada kita semuanya untuk pandai dalam memandang, yaitu melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita dan tidak melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita dalam masalah dunia, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersabar. Semoga bermanfaat. Ada banyak datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan datangnya dari ilmu yang saya miliki, kekurangan ilmu yang saya miliki, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.